أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله تبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الفهم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين اللهم نور قلبي بنور هدايتك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا 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 برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang alhamdulillah hari ini kita bisa bersama kembali di balai pengajian ini dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung Muharram yang mulia ini Allah terus memberikan kita kekuatan, keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Allah memberikan kita bisa untuk melaksanakan amal-amal yang bernas ya. Amal-amal yang bisa mengumpulkan dosa-dosa kita, bisa terus memperbaiki diri dan ketika kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Demikian juga orang tercinta kita, orang terkasih kita, anak, keluarga, suami ya, semuanya dalam himpunan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, hari ini kita akan mencoba tentang beberapa hal yang terkait tentang amal-amal yang sangat ya, yang sangat menjadi satu hal yang pamungkas untuk mendapatkan husnul khotimah, mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan di yaumil akhir. Ini kita akan bahas pada pertemuan kali ini tentang surah Ibrahim, yaitu di ayat 24, 25, 26. Tapi mengawali itu di sini ada kisah di ayat sebelumnya, yaitu di ayat 21 sampai dengan ayat 24 adalah kisah tentang bagaimana syaitan laknatullah itu nanti di yaumil akhir itu akan ada dialog dengan manusia yang pernah digodanya. Mungkin hari ini pun ketika kita di dunia juga seperti itu ya. Kita pun hari ini ada dialog kita dengan nafsu-nafsu kita ya. Kemarin kita telah bahas tentang apa yang tidak bisa dipengaruhi oleh dunia ini, yaitu hanya ruh kita saja. Sementara akal, kalbu kita, hati kita itu sangat terpengaruh sekali terhadap kehidupan ini. Ya kan Bu? Akal kita berpengaruh seperti hari ini, wah panas sekali misalnya, ya kan? Sedih sekali, marah sekali, kecewa sekali. Itu berpengaruh terhadap sikap tingkah kita. Ya, bisa jadi kita karena marah kita tidak berbuat baik. Bisa jadi karena marah kita tidak memaafkan. Itu karena apa? Ada akal, ada nafsu kita. Tapi ruh kita mengatakan janganlah seperti itu. Gitu kan Bu? Ruh kita itu bisa mengatakan seperti itu. Nah itu berlawan-lawan. Jadi kita lihat nanti ketika di yaumil akhir juga ada dialog. Dialog yaitu syaitan laknatullah dengan orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam. Agar kita pahami, ini nanti ada adegan ya di sana di hari kiamat ya. Nanti tentang ada dialog antara syaitan laknatullah itu Allah jelaskan di ayat 21 sebelum kita bahas tentang ayat 24 dan ayat 25. Apa kata syaitan? Wa qala syaitanu lana qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum
Maka dikatakan fa akhlaftukum. Maka syaitan mengatakan qala syaitan. Maka syaitan mengatakan bahwa sesungguhnya aku pun tidak membenarkan apa yang aku lakukan. Jadi setan ini ketika mengajak orang untuk lalai, mengajak orang untuk tidak dekat dengan Allah, mengajak orang untuk tidur lalai dan segala macam, dia pun tidak membenarkan. Ya kan? Aku pun tidak membenarkan ketika aku mengajak kalian untuk tidak menyembah Allah, karena aku pun sebenarnya katanya juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi karena kesombongannya, makanya dia tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya pun dia tidak hanya tidak mau tunduk kepada Adam. Hanya tidak mau tunduk kepada Adam, bukan tidak mau tunduk kepada Allah. Karena Adam itu Allah ciptakan setelah Allah menciptakannya. Jadi setan duluan. Setan itu juga dulunya orang yang beramal. Ya, tapi ketika Allah menciptakan Adam, makanya dia merasa dia lebih tinggi. Makanya banyak nanti ada sebahagian orang tidak mendapat hidayah dari Allah karena menganggap dia lebih tinggi, akhirnya dia tidak mau melakukan. Menganggap lebih senior, kalau istilah sekarang. Ya kan? Orang-orang yang senior, yang terlalu fasih, yang terlalu tinggi ilmunya, melihat orang-orang menjadi rendah seperti itu. Nah, itu gangguan. Jadi ada cara setan untuk menghalau manusia agar tidak tunduk kepada Allah. Makanya manusia yang ketika mengimani Allah Subhanahu wa taala, lalu dia diganggu oleh akalnya, diganggu oleh nafsunya, diganggu oleh kalbunya, maka ruh itulah nanti yang menjadi pembelanya. Ruh itulah kebenaran yang pasti. Nah, maka di sini katakan aku pun mengetahui bahwa itu, aku pun menolak daripada kebenaran-kebenaran itu. Ya, tetapi aku juga mengetahui bahwa itu benar. Jadi seperti itu ya. Maka waqala syaitanu lana qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'adal haqqi. Aku juga mengetahui itu adalah kebenaran. Wa'adtukum fa akhlaftukum. Maka aku pun sebenarnya juga menyelisih daripada apa yang aku sampaikan kepadamu. Tapi hanya saja dia butuh teman. Dia butuh kawan sebanyak-banyaknya di dalam neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana li 'alaikum min sultani illa an da'atukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum. Dan dia pun mencerca. Jadi setan laknatullah pun mencerca ya sebenarnya perbuatan-perbuatan dirinya. Aku pun mengkhianati sebenarnya apa yang aku sampaikan kepadamu, tapi aku butuh kawan, ya gitu ya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Jadi luar biasa ini dialog tentang setan laknatullah dengan manusia yang masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, mudah-mudahan kita nanti nggak berdialog dengan setan. Cukuplah dirinya saja kita berdialog dengannya, lalu kita lawan dia sekuat tenaga kita agar kita tidak mengikutinya. Ya, janganlah engkau mengikuti daripada langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu dan dia saja mengingkari perbuatannya. Dia saja mengingkari perbuatannya. Nah, dialog ini menjadi bahan bahwa ibrah yang besar bagi kita bahwa Allah memastikan bahwa ketika kita hidup di dunia lalu kita membuka ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya ada nanti yang akan terjadi di yaumil akhir yang telah Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Dan ini pasti terjadi. Ini pasti terjadi. Seperti misalnya seorang suami yang tidak mencintai istri, istri yang tidak mencintai suami, anak yang tidak patuh kepada orang tua, itu hati nuraninya pun mengatakan bahwa itu salah. Tetapi ada karena kuatnya nafsu, karena kuatnya amarah, karena kuatnya daripada godaan setan, maka dia juga tetap melakukan. Maka ketika nanti dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia bertobat. Tapi orang tidak diberi hidayah oleh Allah, maka dia tidak bertobat. Maka dialog itu terjadi nanti ketika di yaumil akhir. Jadi kita jangan sampai berdialog dengan setan itu di yaumil akhir. Cukuplah ini dialognya kita bahas, kita kaji agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi nanti di yaumil akhir. Pernah ibu satu kali ketika saya berjumpa dengan seorang istri yang suaminya telah meninggal dunia, maka dia mengatakan kepada saya, Ustazah, apabila kita masih diberikan pasangan, diberikan suami, jagalah baik-baik. Berbaik-baiklah kepadanya, taatlah kepadanya.
Jadi katakan begitu ya. Karena apa? Nanti ketika dia telah tiada, yang paling kita sakiti itu, yang paling menyakitkan adalah ketika ada hal-hal yang kita membantahnya dan kita tidak tahu lagi cara meminta maaf untuknya. Jadi dia katakan kepada saya, nanti ketika dia telah tiada, maka kita nggak tahu lagi caranya. Dan itulah yang paling menyakitkan, yang lebih menyakitkan daripada ketika kita menyakiti. Ini Bu, bagi orang-orang telah diberikan waktu, tapi batas waktunya telah berakhir. Nah, maka ini menjadi pelajaran ya bagi berharga bagi kita bahwa ternyata orang biasa pun bisa mengatakan seperti itu. Bahwa itu adalah sesuatu yang sangat-sangat merugikan dirinya ketika belum di yaumil akhir, tapi di dunia sudah. Maka nanti fa'asaddaqa, semua kita akan meminta kepada Allah untuk dibangkitkan di atas permukaan bumi ini. Lalu kita akan mengatakan kepada Allah, ya Allah bangkitkanlah aku ke bumi, aku ingin berbuat baik. Berbuat baik apa? Dulu yang aku bisa berbuat baik, tapi aku tidak berbuat baik. Jadi fa'asaddaqa itu seluruh kebaikan yang kita bisa lakukan, tapi kita tidak lakukan, itulah nanti yang paling kita sesalkan ketika di alam barzakh atau ketika di padang mahsyar. Misalnya kita bisa ngaji, tapi kita nggak ngaji. Ya kan Bu? Sementara kan jam 14.30 kan kita bisa datang mengaji. Tapi kita nggak ngaji, karena apa? Nah, itu unta aja. Panas sekali. Ya kan Bu? Nah itu nanti paling kita sesalkan. Kecuali orang yang memang nggak bisa datang. Karena uzur. Nah mungkin karena sakit anaknya, mungkin karena pekerjaannya, mungkin karena apa yang tidak bisa ditinggalkan. Orang yang bisa bersedekah, lalu dia tidak bersedekah, itu pun paling dia sesali. Padahal adalah uangku, adalah. Tapi waktu itu aku juga merasa cinta dengan rezekiku, maka aku tidak memberi. Itulah paling dia sesali. Lalu dia minta ditebus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku ingin menebusnya ya Allah. Bangkitkanlah ya Allah. Aku ingin menebus ya Allah. Rezeki-rezekiku untuk aku infakkan, untuk aku sedekahkan, untuk aku wakafkan. Nah seperti itu. Dan ada nanti orang diberi waktu oleh Allah. Waktu. Aku sebenarnya punya waktu. Tapi aku juga tidak melakukan. Misalnya Bu, kita ada waktu untuk qabliyah sholat zuhur, ba'diyah zuhur ya kan. Ada memang waktu, tapi tidak kita buat. Bukan karena lutut yang sakit, bukan karena keadaannya, tapi karena apa? Ya terlewatkan begitu saja. Maka dia mengatakan kepada Allah, ya Allah bangkitkanlah, aku ingin bangun dan ingin melaksanakan ba'diyah qabliyah zuhur. Kira-kira banyak enggak kira-kira yang kita nanti minta bangkit lagi di bumi? Banyak enggak Bu? Kita minta bangkit lagi, banyak apa? Yang bisa kita buat. Hari ini saja kita di dunia udah ada yang menyesal. Apabila kita melihat teman-teman kita mungkin berhasil, sukses, cerdas, solih, baik ya. Kita bilang, coba aku nyesal kali ya. Coba kalau dulu aku rajin belajar kayak dia. Aku udah lebih pandai dari dia. Tapi dulu aku sibuk ke Ulele sana setiap hari ini, dah pergi duduk-duduk di sana, main-main di sana kan gitu kan. Ke ujung Bate pergi kan. Sementara teman kita mungkin duduk di dalam kelas belajar gitu kan, ikut seminar, ikut ini. Nah kita lah udah enak lah, pergilah misalnya main-main ke sana. Maka di hari tua kita menyesal. Nah jangan kayak bunda ya nak ya. Coba lihat tuh teman-teman bunda, sahabat bunda gitu kan. Karena ada yang kata-kata kadang orang yang menyesal, itu masih syukur sebelum sampai di alam kubur. Jadi Bu, ini coba kita lihat nanti, luar biasa ya. Dialog yang Allah berikan, dialog setan dengan orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam. Maka setan mengatakan, aku pun mengingkari perbuatanku. Tapi karena aku butuh kawan. Dan Allah pun memberi waktu. Silahkan, ajaklah sebanyak-banyaknya teman-teman, sahabat-sahabatmu oleh setan. Tapi ingat, engkau tidak bisa mengajak mereka, yaitu mereka-mereka yang mukhlis. Apa mukhlis Bu? Orang yang berada pada kebenaran. Orang yang selalu berada di jalan yang benar. Mukhlis. Mukhlis itu orang yang membenarkan kebenaran. Tidak bisa engkau goda mereka. Dan tidak bisa digoda oleh syaitan la'natullah. Nah ini kita lihat nanti apa yang menjadi amalan yang paling utama untuk menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah mengatakan pada ayat 23-nya, wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtihal anhar
khalidina fiha bi'izni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Dan Allah akan memasukkan wa udkhilal jannah, dan Allah akan memasukkan orang-orang beriman, ingat, mereka yang yakin kepada yaumil akhir, yakin kepada Allah, lalu Allah masukkan dan dia beramal wa amilus sholihat. Inilah amalan. Orang itu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dengan apa? Dengan keyakinan, dengan iman. Adapun amal, enggak ada iman enggak bisa. Beramal saja tapi tidak beriman. Makanya kita lihat orang kafir, dia beramal, ibu, orang kafir. Dia juga memberikan bantuan, dia juga berinfak, kita katakan ya. Dia juga menolong orang lain, tapi tidak beriman orang kafir. Maka Allah tidak memasukkan mereka ke dalam surga. Iman saja, nggak ada amal, nggak bisa juga. Aku tahu Allah, tapi tidak menyembah Allah, nggak bisa. Nah, maka di sini dikatakan, dan ini sangat banyak di dalam Al-Quran. Apabila ada kata iman, langsung ada amilus sholih. Makanya bukti orang mengimani Allah ada wujud amal. Karena iman itu nggak bisa kita buktikan kecuali kita dengan Allah saja. Karena itu sesuatu yang gaib, ya kan Bu? Yang gaib dalam pikir kita, dalam kalbu kita, siapa yang tahu? Nah, makanya kita jangan suka menerka-nerka seseorang. Kupikir kayaknya dia begini, dia begitu, tidak boleh. Kecuali wujud, ada ucapannya, ada tingkahnya, ada perbuatannya, baru bisa kita justice, kita adili. Tapi kalau tidak ada wujud daripada perkataannya, perbuatannya, tidak boleh di justice istilahnya. Kita beri dia satu hukuman, tidak boleh. Saya kira, saya pikir, ya Bu, tidak boleh. Kecuali ada wujud amalan-amalannya. Maka dikatakan wa udkhilal ladzina amanu wa amilus sholihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka mereka itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, lalu di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Kata-kata di ujung ini Allah mengatakan bi'izni rabbihim. Seluruh kebaikan kita ini seluruhnya dengan izin Allah. Tadi Bu, saya datang kemari sebenarnya sudah jam 14 lewat 20. Tertidur sebentar. Akhirnya sampai jam 14.30. Padahal kita tadi kan nggak ada niat untuk melewatkan itu. Nah, kalau dilewatkan oleh Allah, nggak ada yang bisa meneruskan. Ya kan? Ini semuanya bi'izni rabbihim. Makanya tidak ada boleh ada kesombongan apapun dalam diri kita ini. Kalau Allah mau menghentikan, tidak ada yang bisa melanjutkan. Kalau kita melanjutkan, tapi Allah juga menghentikan, tidak bisa juga. Makanya seluruh perbuatan-perbuatan baik kita, itu seluruhnya rahmat dan anugerah Allah. Ibu bisa hadir kemari, itu rahmat dan anugerah Allah. Kita rencana kali pun, kalau belum juga. Ya kan? Itu semua bi'izni rabbihim. Nah, tapi mau kita katakan dalam hidup ini, seluruh yang baik-baik, itu insya Allah memang diizinkan oleh Allah. Makanya perlu sekali kita punya tekad yang kuat untuk melakukan kebaikan. Itulah bahasa seorang muslim dengan kata-kata insya Allah. Apa arti insya Allah? Semoga Allah menghendaki perbuatan baik ini. Makanya kalau pencuri nggak pernah bilang, insya Allah saya mencuri nanti malam ada. Nggak ada kan Bu? Nah, tapi kalau dia bilang, Bu kita ngaji besok ya, insya Allah. Nggak boleh, Bu kita ngaji besok ya. Besok ya. Saya lihat dulu lah. Nggak boleh. Walaupun kita misalnya ada keadaan yang agak mengganggu kita, bahasa cepatnya, insya. Makanya nanti orang yang tidak tekun mengaji akan mengatakan, kalau kita bilang, Bu, besok kita ketemu insya Allah. Jangan insya Allah tuh, yang betul. Karena nanti ada orang mempermainkan bahasa, karena insya Allah itu memang sesuatu kalau tidak terelak apapun, memang datang. Kecuali maut lah, kecuali sakit lah, kecuali yang sangat terhalang, hujan selebat-lebatnya, barulah. Maka bahasa kita selalu kalau apapun yang baik, yang diajak siapapun, jangan pikir panjang, insya. Jika itu baik bagiku, maka pasti Allah menghendaki. Jika tidak baik, maka Allah tidak menghendaki. Itu hebat nggak, Bu? Hebat sekali bahasa insya Allah. Makanya kita bangga sekali menjadi seorang muslim. Bahasa-bahasa sangat kuat. Ya, bahasa-bahasa sangat kuat sekali. Saya ingat dulu ada sahabat kita.
Ketika haji mungkin tinggal sekitar tidak sampai 1 bulan lagi, sekitar 25 hari lagi. Maka ketika dia ikut pesejuk haji, dia selalu mengatakan, ibu berangkat ya, gitu kan? Temannya mengatakan, dia mengatakan apa? Insya Allah, doakan ya, saya juga bisa berangkat. Lalu besoknya dia pergi lagi, maka dikatakan oleh teman, ibu berangkat ya tahun ini. Insya Allah, doakan ya. Dia kencang bilang insya Allahnya. Hai malamnya jam 12 malam ditelepon. Dia mendapat porsi kalau mau. Kira-kira kita kalau dibilang orang macam mana? Misalnya udah 30 hari lagi. Kita pergilah orang pesejuk haji. Lalu kita bilang, pergi ya Bu? Enggak. Bisa kan kita bilang kan? Bu, ibu pergi ya? Enggak, saya cuma datang meramaikan saja. Ya kan Bu? Enggak, gitu kan? Jangan pakai bahasa enggak. Insya Allah, doakan saya ya. Boleh kan Bu? Ini kita biasakan apa enggak? Ya kan? Insya Allah. Doakan ya Bu, mudah-mudahan saya juga bisa berangkat. Insya Allah. Tapi kadang-kadang itu gak tergerak di lisan kita. Ya kan Bu, tidak tergerak di lisan kita. Dan banyak mungkin contoh-contoh lain lagi ya. Ketika ada satu amal-amal kebaikan yang sangat luas, sangat besar, maka ketika orang nanti menyampaikan kepada kita, ibu juga ya? Enggak, teman saya. Teman saya, tangga saya. Ya kita juga mengatakan insya Allah, ujungnya doakan kami ya. Mudah-mudahan juga bisa seperti itu. Kencang insya Allah, jangan pakai pikir panjang. Baru insya Allah. Ini perlu latihan ya. Nanti sehabis kita ngaji ini, coba teman-teman, ada kawannya, coba kita bilang, kita menceritakan sesuatu yang baik. Ibu juga ya? Kita langsung bilang, insya. Coba kamu cerita, biar saya bilang insya Allah. Gitu ya, kita latihan. Latihan insya Allah. Semua perbuatan baik. Semoga Allah menghendaki. Apa yang dikehendaki Allah? Kebaikan-kebaikan itu. Seluruh kebaikan yang diucapkan itu, maka Allah menghendaki itu menjadi takdir hidup kita. Nah, kita lihat di sini bahwa Allah mengatakan tahiyyatun fiha salam, dan penghormatan, keselamatan Allah berikan kepada mereka yang beriman dan beramal saleh. Seluruh ending dari perbuatan baik itu penghormatan. Makanya kita bahasa di awal di bulan Muharram kemarin, bulan Muharram itu bulan haram. Bulan yang harus kita hormati. Kalau kita tidak mencelanya, kalau kita tidak melawannya, kalau kita menurutinya, dan kita menghargai bulan-bulan Muharram, kita akan menjadi orang-orang yang sangat dicintai dan dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana? Karena kita menghormati bulan haram. Apa itu? Tidak bertengkar, tidak membunuh, tidak menyia-nyiakan waktu bulan Muharram. Maka Allah menghormati kita dengan apa? Pahala yang berlipat-lipat ganda, yang tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Dan kita sudah berada di Jumat penghujung daripada bulan Muharram. Makanya nanti orang yang meninggalkan perbuatan dosa, orang-orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan haram, dia diangkat derajatnya oleh Allah. Baik diangkat derajat di dunia dengan dicintai, dihormati, di yaumil akhir derajatnya surga. Di situ nanti ada surga yang tertinggi, itulah surga Firdaus. Bagi siapa Bu? Orang yang mengharamkan dirinya tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Jadi kita ini ketika di dunia, ketika kita meninggalkan perbuatan dosa, lalu melaksanakan perintah-perintah Allah, lebih kepada penghormatan yang dijaga oleh Allah terhadap kehidupan kita. Kira-kira Ibu hormat enggak dengan seorang koruptor? Hormat apa enggak? Enggak kan? Tidak. Makanya itu Bu, penghormatan di dunia. Kalau kita misalnya lurus jalan kita, itu memang dimanapun, lahir batin, kewibawaan itu akan naik. Itu luar biasa. Penjagaan yang Allah beri. Makanya anak-anak kita, diri kita mohon kepada Allah, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menjaga Allah, Allah yang menjaga kita, bukan manusia yang menjaganya. Maka diri kita, kehidupan kita, dunia kita, lahir batin kita, nah itu akan diberikan kekuatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan yang kita inginkan. Yaitu apa? Kita perlu sekali hidup ini dihargai dan dihormati. Nah, kita lihat pada puncak pembahasan kita, yaitu alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama'.
Ini luar biasa Ibu. Alam tara kaifa daraballah. Jadi Allah mengatakan, tidakkah engkau memperhatikan? Ini fikir ya Bu ya, akal. Ini akal kita nih yang berfungsi. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik. Ya, kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Perumpamaan kalimat thayyibah untuk memudahkan ini, Allah menukilkan ini untuk apa? Untuk memudahkan kita kepada pemahaman yang sangat luas. Apa kata Allah? Pemahaman yang sangat mudah. Maka Allah mengatakan, perumpamaan kalimah thayyibah itu kasyajaratin thayyibah, seperti pohon di kehidupan kita. Ya kan Bu? Kalimah thayyibah seperti pohon di kehidupan kita. Mana pohon? Coba lihat Bu, di sekitar kita banyak pohon. Ada pohon kelapa, ada pohon mangga, ya kan? Ada pohon mangga sudah puluhan tahun. Maka macam mana pohon itu? Maka dikatakan bahwa pohon itu perumpamaannya seperti pohon yang baik, akarnya kuat ke bawah, menghujam ke bumi. Lalu ada muncul tunas-tunasnya, batang-batangnya, daun yang menjulang ke langit. Biasanya pohon apabila akarnya telah kuat ke bawah, dia pasti akan tumbuh batang. Kalau tumbuh batang, lalu tumbuh ranting. Kalau sudah tumbuh ranting, dia akan ada daun-daunnya. Dan bersama waktu dia akan berbuah. Iman kita ini, kalau kita udah kuat, iman mengakar pada jiwa-jiwa kita. Wujud amalannya nyata. Ya, wujud amalan nyata. Dan amalannya itu bisa banyak. Wabahu ilahi wasilah. Banyak amalannya. Nah, makanya kita lihat pohon-pohon yang berhasil kita tanam, biasanya buahnya banyak. Arti buah banyak itu dia menghasilkan. Coba tengok Bu, dulu di belakang balai kita ini ada namanya pohon mangga. Pohon mangga itu apabila sudah musim berbuah, sekarang sudah kita tebang, lalu kita jadikan tempat duduk kita di bawah itu. Yang 3 kursi kayu itu Bu pohon mangga di sini. Itu kalau ditebang dulu ketika musim mangga datang, itu muge namanya. Orang yang bawa ya itu, dia datang ke rumah saya. Ibu, boleh kami ambil mangganya? Tahu Bu berapa keranjang? Paling kurang 5 atau 6 keranjang itu dapat untuk satu pohon. Satu keranjang itu harganya 45.000 dikasih uang saya. Ya kan? Dia bilang, ini Bunda, ini kan banyak nih. Kasih korting lagi boleh? Ah, boleh, apa ambil aja. Kami kalau nggak ambil pun nggak bisa ambil juga. Ya kan Bu? Bisa kita ambil ke atas tuh? Anda. Jadi dia bisa 6 keranjang, 7 keranjang, satu pohon. Itu karena pohonnya apa? Besar akarnya. Nah, kalaulah pohon-pohon mangga kita yang kecil-kecil, berapa keranjang kira-kira sekali kutip? 2 biji, 3 biji. Terasa saya begitu. Ini kehidupan, ini mau Allah gambarkan. Kalau satu pohon akarnya kuat ke bumi, maka hasilnya menjulang itu banyak hasilnya. Dan orang-orang pun bisa berteduh di bawahnya. Orang yang nggak ada pohon mangga pun bisa makan mangga. Dan kira-kira kalau 5 keranjang besar, berapa orang bisa makan? Nah, iya kan? Satu kampung bisa kenduri kita, kenduri rujak. Ya kan Bu? Itu kalau pohonnya besar. Kalau pohonnya kecil, ya kecil. Makanya nanti kita lihat dalam hidup ini, orang yang tauhidnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa mengayomi sangat banyak umat. Ini luar biasa. Ini Allah perumpamaan yang diberikan kepada kita. Dan yang paling tinggi itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita lihat ketika Rasulullah haji wada itu, ya kan? Ya itu begitu banyak jumlah manusia yang bisa berkumpul pada waktu itu di Arafah. Ketika Rasulullah kumpulkan dalam berapa waktu? 10 tahun ketika berada di kota Madinah. Jadi kota Mekah, kota Madinah jumlahnya 23 tahun. Ya kan? Kita katakan. Tapi yang paling banyak di 10 tahun terakhir itu jumlahnya sudah sangat banyak sekali. Dan kita bisa lihat juga dalam kehidupan hari ini, ketika baru-baru ini kita lihat ya, hari ini ya, itu tanggal 10 hari ini Juli, itu coba kita tengok di Iran, berapa jumlah orang yang memakamkan, memandikan, ikut melayatnya, itu sampai 25 juta manusia.
Kita lihat dari situnya saja dulu. Karena apa? Banyaknya kaumnya. Karena apa? Karena ada akar yang kuat di dalam tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak dipaksakan untuk hadir, bisa hadir. Maka dalam Islam, apabila kita meninggal dunia, ada 40 orang yang ikut mensolatkan kita tanpa dipaksa. Mau mendoakan kita tanpa dipaksa. Itu jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita apabila telah meninggal dunia, maka nggak bisa lagi kita undang kawan. Ada. Kalau kita mau kenduri pestakan anak kan ada ya Bu ya. 2 bulan kemudian misalnya, 3 bulan sebelumnya kita bisa mengundang. Tapi kalau kita meninggal bisa enggak? Itu semuanya atas keikhlasan dan kerelaan orang yang datang. Maka kita bisa melihat Ibu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda kebaikan yang besar kepada orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita lihat jumlah itu bukan menjadi ukuran juga. Tetapi kita lihat ketika jumlahnya banyak, orang itu baik apa enggak? Jika orang itu baik, itu pertanda imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dikatakan di sini iman yang kuat itu seperti kalau engkau lihat dalam kehidupan itulah seperti pohon yang akarnya kuat ke bumi, lalu dari akar yang kuat itu bisa menumbuhkan batang-batang, bisa menumbuhkan daun-daun, dan bisa menumbuhkan buah-buah yang menjulang sampai ke langit. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan keberhasilan dari kehidupan seorang manusia yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling tinggi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 14 abad kita telah ditinggalkan oleh Nabi, tetapi dari seluruh penjuru negeri kita bisa mengetahui bahwa siapakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita dari negeri yang paling jauh, ya kan Bu? Itulah Rasulullah. Itulah para sahabat yang sangat mencintai Rasulullah. Dan sebentar lagi, kurang lebih 2 bulan lagi, kita akan memasuki bulan Rabiul Awal. Dan ini menjadi juga bahagian perenungan pada kita bahwa begitu tingginya akhlak Rasulullah sehingga walaupun kita tidak mengenalnya, walaupun kita tidak berjumpa dengannya, tapi kita mencintainya. Ada orang-orang yang sudah berjumpa bersama, ada juga enggak mencintai, ya kan? Yang sudah bersama, mengenal, tidak mencintai. Tetapi Rasulullah udah begitu berabad-abad dan kita mengenal kisahnya. Begitulah luluh dari hati kita untuk mencintai dan menangis untuk mengenang bagaimana perjuangan dakwah Rasulullah. Nah, kalimat yang baik itu yang dimaksud di sini adalah kalimat tauhid. Apakah kalimat tauhid yang paling tinggi? Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi sehari semalam Ibu, ya sehari semalam kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Tidak ada kata yang paling bernas kecuali kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya kalimat la ilaha illallah itu bisa nanti wujudnya kita sholat, bisa wujudnya kita menolong orang, bisa wujudnya kita berzikir, bisa wujudnya kita berjihad, bisa wujudnya kita puasa. Banyak itu. Karena ada tauhid di dalam. Makanya kita bisa bersabar karena ada kalimat tauhid. Tidak ada roh, tidak ada yang ilah, tidak ada yang disembah kecuali Allah saja. Makanya kita mau bilang, aku bersabar ini karena Engkau ya Allah. Aku berpayah-payah ini karena Engkau ya Allah. Aku berjuang ini karena Engkau ya Allah. Begitu. Itu wujudnya dan itulah yang harus kita ulang-ulang setiap hari. Sampai dikatakan di akhir kalam, barang siapa yang di akhir kalamnya mengatakan kalimat la ilaha illallah, maka baginya surga. Ya kan Bu? Maka baginya surga. Maka nanti kita lihat ada beberapa kalimat di dalam agama kita ini yang menjadi sebab dihapuskannya dosa kita sebanyak-banyaknya walaupun seperti buih di lautan. Dari kalimat thayyibah ini. Tapi kita perlu penjabaran dulu agar kita mencintai kalimat ini. Nah, kalimat ini adalah kalimat tauhid la ilaha illallah dengan berbagai macam versi. Jadi kalau kita lihat bahwa ketika Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim itu wujud adanya la ilaha illallah. Ini Al-Qur'an ini kan ya 114 surah ini ketika turun di atas permukaan bumi ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala.
Karena apa? Tidak ada satupun manusia yang sanggup untuk menciptakan Al-Quran ini. Bahkan kita lihat dulu pada masa Rasulullah ada orang-orang yang mencoba untuk mencontoh Al-Quran ini, tapi tidak bisa. Nah, jadi kita perlu pahami bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah jika ditimbang dengan ucapan apapun yang terberat tetap la ilaha illallah. Makanya kita latihlah kalimat tauhid ini setiap waktu, khususnya Bu, di dalam ketika kita selesai melaksanakan ibadah sholat. Makanya ketika kita ibadah sholat, fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, lalu kita mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Ya Rabbi anta maulana subhanallah. 33 ya. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Lalu kita mengatakan la ilaha illallah. Ya, ya. Maka kita tutup dengan satu kalimat la ilaha illallah. Satu kalimat la ilaha illallah itu melampaui ucapan 99 kali. Mana lebih cepat kita mengucapkan la ilaha illallah dengan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah. Mana? Ya kan? Tentu kita mengatakan subhanallah, alhamdulillah, Allah kan lebih lama. Tetapi kualitasnya ditutup dengan la ilaha illallah, melampaui dari yang 99. Makanya apa hikmah dalam hidup? Setelah kita berikhtiar, ya, setelah kita berusaha, setelah kita melakukan apapun dengan segala macam kepayahannya, keberhasilan kita itu di satu kata la ilaha illallah. Itulah Allah yang mengiyakan. Kalaupun kita sudah sukses, sudah memang mau berhasil, kadang kalau Allah enggak mengizinkan, enggak jadi juga. Ya kan? Jadi 99% kita berikhtiar, 1% lagi itu menjadi kulluhu, menjadi penyebab ya atau tidak. Dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sembarang mengatakan dia cuma doa aja. Ya kan, Bu? Dia cuma berdoa saja. Enggak, karena doa itu juga menjadi bahagian penghubung jembatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita memang berusaha, tetapi usaha kita pada titik akhirnya diiyakan atau tidak itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita pun hari ini ketika kita berusaha ke sana kemari, ikut kajian segala macam, sholat, berzakat, kemudian berhaji, berumroh, bersedekah segala macam, titik akhirnya di akhir kalam kita la ilaha illallah. Untuk satu kata itu. Ya kan, Bu? Untuk satu kata itu. Nah, makanya ini dikatakan adalah kalimat thayyibah tertinggi. La ilaha illallah. Makanya nanti tanda-tanda orang husnul khatimah di akhir kalamnya dia bisa mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Atau ada orang yang tidak mengucapkan, tapi kalbunya mengatakan la ilaha illallah. Kenapa dia tidak mengatakan la ilaha illallah? Bisa jadi ya Bapak, kelu lidahnya tidak bisa dia ucapkan atau dalam pemaksaan. Ya, dalam penindasan. Maka dia tidak diberikan untuk mengucapkan kalimat tauhid. Ada ucapan-ucapan yang tidak boleh dia ucapkan karena dalam penindasan, dalam kezaliman. Tapi kalbunya la ilaha illallah. Itu pun dia juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan waktu yang Allah beri kepada kita, ibu sekalian, kita latihan yaitu 17 rakaat ya, satu hari satu malam dalam sholat fardu. Tidak bolehlah kita tinggalkan lagi kalimat tauhid la ilaha illallah setiap ba'da sholat. Tetapi apabila kita terus diberi waktu oleh Allah, maka kita mengatakan afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kita perbanyak. Minimal berapa, Bu? 100 kali. Tapi apabila 1 kali tadi pun dia sudah mencukupi.
Tapi kalau kita sudah mengetahui tentang keutamaan, inilah menjadi sebab kita itu bisa selamat atau tidak selamat, maka ambillah waktu secara khusus, baik pagi hari maupun sore hari untuk kalimat tauhid ini. Dan kita mulai dengan ucapan afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Inilah kalimat yang menjadi penyebab nanti di akhir kalam kita juga bisa mengucapkan kata-kata itu. Karena apa? Manusia itu sesuai dengan kebiasaannya. Sesuai dengan kebiasaannya. Apabila di waktu lapangnya, maka dia mengulang-ulang itu dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Maka di waktu sempitnya, Allah lah nanti yang mengingatkan kita. Allah lah yang memberikan kita kesempatan untuk mengucapkan itu. Nah, kita mungkin bisa muhasabah di antara kita semua, siapa yang tidak pernah tinggal lagi satu hari satu malam untuk mengatakan la ilaha illallah 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari. Ini menjadi wasilah surga, wasilah husnul khotimah. Dan versi untuk kalimat tauhid ini banyak. Nah, mungkin dalam kesempatan kali ini kita akan pelajari 5 hal ucapan tauhid itu. Yang pertama tadi memang la ilaha illallah. Yang kedua adalah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Ini Bu pernyataan ditaukidkan lagi. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Maka kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Tidak ada yang aku sembah kecuali Engkau saja ya Allah. Al-Malik, maka Allah adalah raja yang nyata, Malikul Haqqul Mubin, raja yang benar-benar nyata. Macam mana raja? Allah lah pemberi keputusan, Allah lah pemberi rezeki, Allah lah yang menentukan takdir hidup kita, Allah lah yang memberikan kebaikan kepada kita, Allah lah yang tidak bisa menghalangi apapun yang bisa menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ini hakul mubin, raja yang nyata. Bagaimana Bu raja yang nyata? Kalau ada di satu keadaan yang memberi keputusan adalah Poland, maka semua orang mendekatinya. Gitu kan? Semua orang mendekatinya. Karena dialah pemberi keputusan. Makanya dalam hidup ini, zikir-zikir seperti itu menjadi penguat jiwa. Ya, zikir itu menjadi penguat jiwa. Coba kita lihat Bu, kalau kita udah dawamkan zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. Maka Muhammad Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Memang dialah yang memberikan kita ini untuk menunjukkan jalan-jalan yang benar, jalan-jalan yang lurus. Jadi kita ketika zikir ini bahwa Allah, Muhammad itulah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan jalan-jalan kebenaran. Karena Allah itu adalah zat yang maha suci. Makanya banyaklah fadilah-fadilah tentang orang-orang yang membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Salah satunya yang menjadi fadilah keutamaan orang mengucapkan ini adalah Allah meluaskan rezekinya. Ya Bu ya, Allah meluaskan rezekinya, rezeki dunia dan rezeki akhiratnya. Makanya sebagian orang mengambillah zikir ini menjadi rezeki untuk kaya. Ingat Bu ya, sebagian orang zikirnya untuk apa? Agar aku kaya. Betul, memang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini yang penarik rezeki. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, untuk apa kaya kalau nggak selamat? Hari ini banyak Bu, ada manusia yang punya 74 kilo emas. Kaya apa enggak? Kaya. Tapi terhina apa enggak? Mau? Enggak. Ya kan Bu? Ini kan kondisi negeri kita. 74 kilo itu kalau kita uangkan berapa? Kalikan 7 juta. Kilo Bu, bukan mayam. Kalau kita di Aceh apa? Mayam. Ini kilo, 74 kilo. Kalikan berapa rupiah dapat? Tapi tidak mulia. Tapi tidak mulia. Kita mau kaya mulia. Macam mana tuh bahasa Aceh?
Berkaya, bermalim, kan? Apa lagi bu? Berbahagia, kan itu orang Aceh. Berbahagia, betul kan? Berkaya, bermalim, bahagia. Kan luar biasa tuh nenek kita berdoa tuh. Ya Allah jadikanlah anak cucuku kaya. Apalagi malim itu apa? Mu'alim. Pemimpin kita, mu'alim. Orang yang berilmu, ingat enggak bu? Mu'alim, guru. Kaya, malim, ya kan? Kemudian bahagia. Jadi dia kaya, bisa tidur, bisa makan, bisa nyenyak dia, ya kan? Ini luar biasa dalam Islam. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Tapi kalau tidak dimuliakan oleh manusia, tidak dimuliakan oleh Allah, ngapain? Makanya ada penangkalnya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Sampai menurut para alim ulama, keutamaan zikir ini adalah untuk meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk. Ini luar biasa. Kalau kita berzikir ini Bu, nanti kebiasaan buruk kita hilang. Kita kan ada kebiasaan buruk kita kan. Misalnya kalau habis makan langsung tidur. Itu kebiasaan buruk. Kita kalau habis makan duduk dulu. Jangan langsung tidur. Karena itu tidak bisa membuat diri kita sehat. Makanya ada jeda antara makan dengan tidur. Kan gitu kan. Nah kemudian misalnya kalau misalnya udah sukses, kadang-kadang lupa sama orang yang mensukseskannya. Seperti mendorong mobil mogok. Bagaimana mendorong mobil mogok? Waktu mogok didorong, waktu udah lancar, ada balik lagi dari belakang. Dia jalan terus. Ada nggak dalam kehidupannya begitu? Ada, kita dorong, udah naik, udah dia pergi terus. Nah tinggal belakang, nggak tengok pun lagi. Ya kan Bu? Ini kehidupan kita lihat. Nah jadi kalau kita berzikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin, maka kebiasaan-kebiasaan buruk kita akan hilang. Bergantilah dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Ya Allah, kita bisa lihat Bu ya, jika ini bisa didawamkan oleh anak kita, oleh diri kita, suami kita ya, pasangan kita, kawan-kawan kita. Kita semuanya punya kebiasaan buruk. Baik yang diketahui, tidak diketahui, baik yang nyata maupun terselubung. Kebiasaan buruk macam mana? Misalnya ada tamu datang, Assalamualaikum. Ya gitu, udah ada di kayaknya udah baik baru senyum. Ya kan Bu? Itu kebiasaan buruk. Yang curiga kepada seseorang misalnya, itu kebiasaan buruk. Selalu sangat curiga ya, apapun orang bilang begini, kepala kita jawab bukan begini, kalau bukan enggak begitu dalam Islam. Makanya kita lihat zikir-zikir ini menjadi penangkalnya. Dan ini sangat kita butuh ketika kita di dunia. Berprasangka baik. Nah, kebiasaan buruk ini banyak sekali. Bisa dari pikir, bisa dari kalbu, bisa nafsu-nafsu kita. Jiwa-jiwa kita ini bisa. Nah, ini akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata-kata ini juga bisa menjadi miftahul jannah kita. Apa Bu miftahul jannah? Kunci surga. Kita yang penting pegang kuncinya dulu. Surganya kapan nanti? Nanti waktu kita masuk ke sana. Ingat kita Bu bagaimana Bilal ini dia masuk ke dalam surganya Allah, terompahnya duluan baru dirinya. Terompah itu apa? Itu sendal-sendal kita yang di bawah. Dia sendal-sendal kita di bawah tuh udah masuk ke surga, kita masih hidup. Dia dulu kita utus. Ada amalannya. Amalannya itu adalah salah satunya bagaimana dia selalu mensucikan Allah, dia berwudu dan dia sholat wudu. Nah kita contohlah, kalau kita mau terompah-terompah kita udah masuk ke surga, sementara kita masih hidup sendal-sendal kita. Jadi jangan sibuk jaga sendal fisiknya, sibuk jaga sendal. Makanya sekarang banyak saya lihat seperti di TikTok dan seterusnya, orang kalau masuk masjid diputuskan ya sendalnya, dimasukkannya talinya ke dalam bajunya supaya nggak diambil orang. Enggak lah begitu kali, kan gitu Bu. Tapi itu menunjukkan manusia sangat mencintai harta. Sampai sendalnya pun kalau masuk masjid dia putuskan. Kalau udah putus mau orang ambil? Enggak mau, tapi dia pun payah kan pakai lagi. Dia harus sambung dulu baru bisa dia pakai. Nah kan kita dalam Islam kan tidak sampai seperti itu. Tapi kita juga harus jaga di mana kita letakkan di tempat sandal yang aman. Nah ini Bilal. Ya, Bilal ini kebiasaan baiknya sangat banyak. Ya sangat banyak. Dia sangat mencintai Rasulullah sampai Bilal itu diseret ya. Ketika itu dia mengatakan ahad. Ya, mereka bisa ya
untuk menyiksa diriku, tapi dia tidak bisa mengambil hatiku yang telah mencintai Allah dan Rasul. Ini luar biasa. Kalau kita cerita Bilal, kita menangis, itu luar biasa. Bilal itu adalah ketika Rasulullah telah tiada, maka dia nggak mau azan lagi. Dia nggak mau azan lagi. Ketika disampai mengatakan Muhammadur Rasulullah, dia pingsan. Ketika dia azan sampai Muhammadur Rasulullah, dia pingsan lagi. Akhirnya dia nggak mau azan lagi. Akhirnya seluruh masyarakat Madinah rindu dengan Bilal itu yang mendengar. Makanya sampai hari ini kita siapa yang azan disebut Bilal. Padahal orang yang azan itu muazin. Ini ada sejarahnya. Seharusnya kan orang yang azan kan muazin. Tetapi disebut Bilal. Kenapa? Karena Bilal lah pada waktu itu dipercayakan Rasulullah untuk mengumandangkan azan. Dan dulu azan itu memang ketika misalnya seperti hari Jumat, untuk menandakan cepat balik. Dan kalau kita berdagang, kalau kita bertani, kalau kita menanam pohon kurma, cepat balik karena ini sudah mau Jumat, karena ini sudah mau masuk waktu sholat. Jadi azan itu ada jeda antara bunyi azan dengan waktu sholat agar bersiap-siap. Makanya ketika mendengar azan langsung bersegera. Dan biasanya kalau kita di Aceh juga diberi waktu sehingga imam itu menunggu kehadiran makmum untuk hadir. Jadi bukan dipercepat, ya kan? Azan itu diucapkan untuk memanggil orang-orang untuk datang. Makanya dikatakan orang yang nanti di yaumil akhir ketika dia mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, lehernya panjang. Ya kan? Ketika dia mengucapkan itu nanti manusia yang paling derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap, Bu, generasi-generasi kita, anak muda kita itu bisa mengumandangkan azan. Mencontoh bagaimana dulu Bilal derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu apa, Bu? Kebiasaan buruk dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zikir yang sederhana ini, tapi punya pemahaman yang dalam. Nah, siapakah di antara kita yang sudah mendawamkan itu hari-hari? Oh, kita kan tinggal mendawamkan ya, pagi 100 kali, sore 100 kali. Dan ini paling bagus kita baca kapan? Paling bagusnya kita baca di ba'da subuh boleh, sebelum subuh juga boleh. Ya, apabila kita sholat malam, Ibu, sholat tahajud malam, setelah kita berzikir, setelah mohon ampun kepada Allah, maka kita mengatakan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau nyata sekali ya Allah. Pertolonganmu nyata sekali ya Allah. Nah, kita bilang sama Allah. Allah lah yang pemberi keputusan, nyata pertolonganmu. Makanya ini salah satu zikir penarik rezeki. Tapi bagi kita yang mengkajinya, ini adalah zikir bahwa pertolongan Allah itu cepat sekali jika Allah menghendaki kita. Dan kita setorkan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memuji Allah bahwa Allah adalah raja di raja yang apapun bisa Allah buat tanpa ada yang bisa menghalangi. Jadi ini adalah zikir untuk memastikan kepada kita Allah sajalah yang sangat jelas yang akan menolong kita. Ya, Allah yang sangat jelas pertolongannya dan Allah akan memberikan rezeki dunia kita dan rezeki akhirat kita. Berapa kita baca? 100 kali dalam satu hari. Dan paling bagus apabila kita baca di malam hari setelah sholat tahajud. Setelah sholat tahajud kita baca. Makanya, Bu, orang nanti yang berdoa, ya Allah berikanlah rezeki kepadaku. Kalau kita sudah mengaji, itu paling utama kita berzikir. Kita berzikir aja la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketimbang kita ya Allah berilah rezeki tapi tidak berzikir. Karena gitu ya. Makanya beda nanti orang berzikir berilmu dengan orang yang berdoa tidak berilmu. Orang yang berdoa tapi dia berilmu, dia lebih banyak berzikir karena ucapan itu sudah menjadi doa bagi dirinya. Sudah menjadi doa. Nah, ini kita dawamkan hari-hari. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Maka Allah akan memberikan kenyataan yang pasti tentang rezeki-rezekinya, bahwa Allah akan memberikan rezeki dunianya dan Allah akan memberikan rezeki akhiratnya. Dan ini kalau rezeki akhirat apa, Bu? Allah mengharamkan neraka padanya. Ini yang perlu kita butuh. Nyata sekali pertolongan Allah, orang yang memujinya, mentauhidkannya,
ya, orang yang tidak memusyrikkan dirinya, maka nyata sekali kita akan mendapat rezeki akhirat, itu surga yang pasti. Nah, ini adalah zikir yang kita ucapkan untuk mendapatkan kemenangan yang nyata. Nah, apalagi anak-anak kita, Bu, generasi kita sekarang misalnya ingin meraih kesuksesan. Itu juga sukses yang nyata. Ya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Apa yang mau dia capai? Apa yang mau dia asa, yang dia ingin capai? Nah, ini juga menjadi kepastian. Nyata, nah, engkau pasti sukses, engkau pasti berhasil dengan izin Allah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sallallahu wa'adil amin. Jadi tidak saja pada orang tua, tapi pada anak-anak muda. Kalau dia mau berhasil, mau sukses, tercapai asa, tercapai cita, ini cara yang paling praktis dari ilmu tauhid. Karena tentunya orang-orang muda kan usahanya, ikhtiarnya ini kan menjadi satu cita-cita agar dia menjadi orang yang berhasil. Nah, ini salah satunya, dan kita mungkin sebagai seorang ibu bisa menyampaikan kepada anak-anak kita dari mudanya sudah mendawamkan ini. Nah, kemudian yang berikutnya apa, Bu? Yang berikutnya itu adalah bagaimana kalimat tauhid, ya, itu menyadarkan kita akan semua dosa dan salah. Ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya itu adalah surah para nabi dan rasul. Al-Anbiya menceritakan para nabi dan rasul, dan kita sudah terbiasa dengan ini untuk mengucapkannya. Hanya kita dalami untuk memastikan bahwa kalimat ini adalah kalimat yang paling tinggi, kalimat thayyibah. Pengakuan salah sebagai seorang hamba. Maka Allah jelaskan di surah Al-Anbiya itu ayat 87, ayat 88, kisah tentang Zunnun. Siapa Zunnun? Siapa Zunnun? Nabi Yunus. Kisah Zunnun, yaitu Nabi Yunus, ini langsung dikisahkan dengan seorang nabi yang paling tinggi. Ya, kita lihat kan Nabi dan Rasul kan nggak pernah salah gitu. Tapi ini dikisahkan kepada Zunnun. Allah menjelaskan di surah Al-Anbiya ayat 87, wa zannuni idh dhahaba mughadiyan fa dhanna an lan taqdira alayhi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, jadi kita ambil ujungnya. Enggak usah kita bilang wa zunnuni, enggak usah. Wa zannuni kita enggak usah sebutkan lagi. Itu ayatnya. Maka dikatakan sesungguhnya Zunnun, siapa Zunnun? Yunus alaihissalam. Maka dia mengatakan izzahaba mughadiyan. Dia pergi dengan marah meninggalkan kaumnya. Maka Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya. Kenapa kaumnya? Karena kaumnya keras kepala, tidak mau mentauhidkan Allah. Nah ini, Bu, kalimah-kalimah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin adalah satu pengakuan bahwa kita itu salah. Maka dikatakan di sini di ayat fadhanna allan taqdira alaihi fanada fi dhulumat. Maka dikatakan bahwasanya sesungguhnya di batin daripada Nabi Yunus ketika dia meninggalkan kaumnya, maka pada waktu itu kapal pada waktu itu dengan jumlah yang sangat padat, maka datanglah badai yang sangat kuat, maka jumlah daripada penumpang harus dikurangi. Ketika penumpang harus dikurangi, maka diundi. Ternyata beberapa kali undi, tetap Nabi Yunus yang harus keluar. Maka ketika itu diundi lagi, Nabi Yunus yang harus keluar. Maka keluarlah Nabi Yunus. Ketika dia melompat ke dalam laut, maka langsung ditangkap oleh ikan hiu. Itulah yang namanya di dalam perut ikan hiu, itulah kegelapan yang menambah kegelapan. Dalam laut saja sudah gelap, tambah lagi dalam kegelapan perut ikan. Nah, ini menunjukkan kita ibrah kepada manusia. Setiap manusia akan melewati masa-masa sulit. Ada nggak terasa? Setiap manusia diberikan Allah ujian melewati masa-masa sulit. Nah, jika masa-masa sulit itu sebelum datang kita sudah ambil senjatanya, Ibu. Makanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jangan tunggu sulit itu datang. Jangan tunggu sulit itu datang. Kalau ini dikisahkan kepada Nabi Yunus belum mengetahui endingnya macam mana kan, Bu?
Tapi kalau kita kisahnya udah tahu. Nah, satu, ini menunjukkan bahwa setiap manusia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala waktu, keadaan, masa-masa sulit yang harus dia lewati. Maka inilah zikirnya. Inilah zikirnya. Yang kedua, setiap manusia itu akan melewati waktu-waktu menghadapi orang-orang yang keras kepala. Menghadapi orang yang nggak baik-baik aja. Menghadapi orang yang cuek-cuek, yang acuh tak acuh. Menghadapi orang yang seharusnya ini, tapi dia buat begitu. Seharusnya dia buat begitu. Nah, ini senjata kita. Nggak mempan pisau silet lagi. Harus kapak gitu, Bapak. Ya kan, Bu? Nggak mempan lagi. Nggak mempan lagi, ya Bu. Nggak mempan lagi seperti itu. Ada yang paling kuat yang harus kita potong. Inilah dia. Maka dikatakan menghadapi orang angkuh, menghadapi orang sombong, menghadapi orang keras kepala, menghadapi orang yang tidak mengerti kepada kebenaran, engkau harus lapang dadamu. Semuanya dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi katakanlah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita pun tidak boleh marah kepadanya. Hebat enggak nih, Bu? Dan ini langsung dicontohkan kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus meninggalkan kaumnya karena pada waktu dijelaskan muraghaman. Jadi mughadiyan ini, izhaba mughadiyan ini adalah dia pergi dengan marah meninggalkan kaumnya. Hatinya marah. Makanya kita, Bu, kalau marah-marah nggak boleh keluar rumah. Ini kita kalau dunia konvensional macam mana? Hai, kalau nggak enak hati, ayo keluar, telepon kawan. Ini lagi bertengkar sama suami, bukan ibu di sini ya. Bertengkar misalnya, telepon kawannya. Yuk temani aku sebentar boleh? Duduk makan goreng pisang. Keluarlah semua di situ. Ya kan, Bu? Maka kalau kita hati lagi marah, kita emang diam di rumah. Ngapain kita? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tapi kan kalau kita nggak mengaji macam mana? Makin marah kita makin keluar, makin nggak balik-balik. Ya kan, Bu? Nah, di luar sana banyak yang kita lihat. Banyak yang bisa mempengaruhi kita. Makanya kita tidak menemukan solusi. Tapi kalau ikutin ajaran di sini, bahwasanya ketika engkau dengan rasa marah, maka ambillah air wudhu, maka berzikirlah engkau kepada Allah. Mintalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga bukan mengkoreksi orang. Ini coba kalian lihat deh. Nabi Yunus tidak mengkoreksi kaumnya, tapi dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Engkau adalah Allah penentu takdir. Ya kan? Allah, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Maka Nabi Yunus mengatakan, ini sesungguhnya aku telah menganiaya diriku ya Allah. Kenapa aku pergi? Tapi aku pun marah ya Allah melihat mereka. Tapi ampunilah aku ya Allah. Jadi tidak urusnya siapa? Yang diurus siapa? Dirinya, bukan? Kira-kira kita kalau ada masalah siapa yang kita urus? Udah, Bu, saya padahal enggak selesai masalah. Jadi kita harus ambil, Bu, kemana onder dealnya, bengkel mana kita mau datang. Makanya banyak kita kalau kendaraan kita rusak, kalau tukang bengkelnya nggak ahli-ahli kali, bukan makin bagus mobil kita, makin rusak. Jadi cara untuk memperbaikinya itu datang ke bengkel yang paling bagus, ya kan, bukan? Nah, maka yang paling ahli. Maka kita lihat di sini, Nabi Yunus mengatakan, ini kuntu minadh dhalimin, aku telah menganiaya diriku ya Allah, maka berikanlah kepadaku ampunan. Ini kuntu minadh dhalimin. Dan biasanya kita ibu-ibu doa ini doa mau melahirkan. Jadi kalau ditanya, Bu, apa Bu doa mau melahirkan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Ada di situ bahasa mau melahirkan? Enggak ada. Enggak ada di situ. Kenapa kok bisa? Iya, karena orang kalau udah hidupnya payah, biasanya Allah telah menguji dirinya. Ya kan, Bu? Kalau kita hidup kita payah, semoga Allah selamatkan kita. Allah mau mengujinya, dekatlah engkau kepada, karena ada aniaya yang dia buat, baik yang dia ketahui maupun yang tidak dia ketahui. Makanya bahasa ini dibuat untuk Nabi Yunus, tapi sebenarnya untuk siapa? Karena Nabi Yunus telah berlalu. Begitu jauhnya Nabi Yunus dengan Rasulullah. Tapi dicontohkan Allah kepada Muhammad untuk kita umatnya. Makanya nanti, Bu, orang-orang yang sering membaca ini kuntu minadh dhalimin, insyaallah, biiznillah,
dia akan memberi keteduhan jiwa. Karena kita mengaku salah di hadapan Allah. Nah, sampai dikatakan oleh Allah. Itu di sini langsung Bu, di ayat 88. Makanya enak kali kalau kita mau tadabbur Quran. Ketika Nabi Yunus mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa kata Allah? Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka fastajabna lahu, aku kabulkan apa yang menjadi keinginan hatimu. Wahai Yunus, wa najjaynahu minal gham, aku keluarkan engkau dari gham itu Bu, dari kelamnya rasamu, dari sedihnya, dari dukanya, dari merananya, dari payahnya, dari seluruh kesulitan-kesulitanmu. Maka seperti ini dikatakan, minal gham. Gham itu gelap gulita, rasanya nggak tahu apa mau dibuat, ya kan? Maka aku keluarkan engkau dari kesulitanmu. Apa kata Allah? Wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitu pula lah Allah akan mengeluarkan kesulitan-kesulitan orang mukmin. Luar biasa. Jadi Nabi Yunus contoh pertama, lalu umat Nabi Muhammad menjadi seluruh pengikutnya akan seperti itu juga dikeluarkan oleh Allah dari kesulitannya. Makanya Bu, ini lebih kepada istighfar. Jadi kalau kita bahas tentang istighfar, macam-macam istighfar. Astagfirullah, 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 tubuh ilaih. Nanti dapatlah kita bab tentang La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Padahal di situ kan tidak ada kata mohon ampun ya. Nah, jadi bahasa ini adalah lebih kepada istighfar, mengaku salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini bukan kata minta ampun. Ya, la ilaha illa anta, engkaulah Allah ya Allah, yang tidak ada Rabb selain Engkau yang sangat kuasa mendatangkan kesulitan dan mengeluarkan kesulitan itu kembali. Maka nanti para mufasir mengatakan ayat ini dikatakan bahwa apabila Nabi Yunus tidak mengatakan itu kepada Allah, bisa jadi dia berada di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Tapi ketika dia ucapkan ini, maka menjadi sebab kesulitannya Allah keluarkan. Maka dikisahkan ketika dia mengucapkan itu, maka keluar, dimuntahkanlah oleh ikan hiu tadi, maka dia bisa mendarat lagi ke daratan. Nah, kita juga Bu, ada gham-gham kita masing-masing. Ya kan? Bisa keluarga, bisa kehidupan, bisa macam-macam. Ya kan? Bisa kampung kita, bisa teman kita, dan macam-macam. Bisa keluarga, bisa anak, bisa semua. Tapi ingat, Allah udah buat senjatanya. Makanya nanti orang yang membiasakan pagi, sore, dan kalau kita lihat ditambah lagi dengan ucapan ya hayyu ya qayyum. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bisa kita baca di pagi hari sebelum kita mengawali semua aktivitas hari-hari kita. Atau di malam hari ketika kita mau menutup mata untuk tidur. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Aku mohon ampun ya Allah, hari-hari ini telah aku lalui, tapi bisa jadi tidak maksimal ya Allah. Banyak dosa-dosa yang aku kerjakan. Aku menganiaya diriku. Seharusnya aku ngaji tapi nggak pergi ngaji. Seharusnya baca Quran tapi aku nggak baca. Aku mohon ampun ya Allah. Yang itu kamu? Itu bahasa versi kita. Waktu kita terjemahkan dengan kelalaian-kelalaian kita. Aku mengaku salah ya Allah, ampunilah dosa ya Allah. Nah ini Bu, sebesar apapun, itu apabila kita lakukan sebelum kita tidur di malam hari, atau ketika mengawali pagi, insya Allah kesulitan-kesulitan dimudahkan, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan wa kadzalika nunjil mu'minin, dan ini pun demikian pula bagi siapa-siapa mukmin yang mau melakukannya. Jadi ini memang untuk Nabi Yunus. Tapi Allah menutup dengan wa kadzalika, demikian itu juga untuk orang-orang mukmin. Siapa mukmin? Ya mudah-mudahan kita digolongan Allah kepada orang mukmin, dan kita berharap kita menjadi seorang mukmin. Makanya orang mukmin tidak pernah terlepas dari ujian, cobaan yang Allah beri. Tetapi ingat, ujungnya, endingnya orang mukmin itu surga. Apabila dia bahagia, bahagia surga. Apabila ada sedih, sedihnya juga surga. Apabila dia kepayahan, kepayahannya pun surga.
Apabila dia lapang, lapangnya pun surga. Nah itu Bu ya, ini yang nomor 3. Bahwa mengaku salah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lihat doa ini menjadi jembatan yang bisa menghubungkan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa ini pula lah yang menjadi kerendahan hati ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa ini pula lah yang menjadi awal perubahan terhadap sikap tingkah laku kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini awal perubahan. Makanya apapun masalah kehidupan kita, kalau kita awali nanti dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, itu akan berakhir Bu kesulitan-kesulitan. Hakul yakin. Karena ini adalah tuntunannya. Maka di sini katakan fastajabna lahu. Maka aku kabulkan permintaanmu. Mu siapa? Mu yang mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Bukan mengucapkan itu Nabi Yunus saja, tapi seluruh kamu. Kenapa? Quran ini update sepanjang zaman. Hanya saja Quran ini ada asbabun nuzul. Sebab pertamanya adalah Nabi Yunus. Tapi sebab kemudiannya, siapa kamu yang mengalami kegelapan? Baik pikiran. Ada orang Bu, badannya sehat, pikirannya yang kalut. Pikiran aja, badannya bagus semua. Ya kan Bu? Pikirannya aja. Kalau kita tengok nggak ada masalah. Waktu kita duduk cerita, baru keluar. Banyak masalahnya. Nah, orang yang ada masalah, yang tidak mengucapkan la ilaha illa anta ini, berarti memang tidak mau keluar dari masalah. Itu ya tandanya. Kalau ada orang punya masalah, tapi dia tidak mau berzikir la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, sama seperti yang mengatakan kepada Allah, jangan keluarkan ya Allah dari kesulitan. Biar kayak begitu. Sampai kapan? Sampai kiamat datang. Tentu kan ya ada yang mau seperti itu kan Bu. Makanya kita katakan hanya orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Apa tadi hidayah? Orang yang diberi ilmu, yaitu ilmu Al-Quran nih. Makanya itu dikisahkan tentang Nabi Yunus di surah apa Bu? Al-Anbiya ayat 87 dan ayat 88. Nah ini adalah salah satu hudan hidayah atau cahaya di tengah kegelapan. Ada kita dapat cahaya, dapat hidayah di tengah ilmu. Tapi nanti ada manusia tertentu dapat hidayah di tengah musibah. Ya kan Bu? Di tengah musibah dia bisa dapat hidayah. Contoh Ibu. Peristiwa kita contoh di Aceh. Bahwa kita dari satu tempat ke tempat lain itu tidak bisa jalan karena nggak ada jembatan. Jembatannya udah putus. Dari tidak ada jembatan, dapatlah hidayah warga kita. Kumpullah duit, dapat 1 miliar. Jadilah amal jariah dia. Betul nggak Bu? Kira-kira kalau jembatan itu nggak putus, ada kumpul kita uang 1 miliar. Nah itu namanya Bu, dapat hidayah di tengah kesulitan. Biasanya orang dapat hidayah di tengah ilmu, duduk di majelis bahas, dapat ilmu, dapat hidayah. Tapi nanti ada dari persoalan hidup. Nah, contoh negeri kita sekarang nih, ya kan? Bisanya kumpul duit 1 miliar, ya kan? Dapat dibuatlah jembatan. Bisalah orang lewat. Itu sampai kapanpun itu menjadi amal jariah. Siapapun yang lewat mau sholat Jumat, yang lewat mau berbelanja, yang lewat mau berdagang, yang lewat mau mengantar anak sekolah, itu seluruh pahalanya ke dia semua. Ini kan luar biasa ya? Karena untuk umat. Jalan itu untuk umat diberikan. Nah kalau tidak ada persoalan itu, mungkin ke orang keluar. Nah dia keluar uang mungkin untuk buat rumahnya, untuk dirinya sendiri. Nah ini pandangan jelas di hadapan kita. Kesulitan bisa membuat orang mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi ingat Ibu, bahwa passwordnya mukmin. Dari kesulitan, maka Allah memberi jalan. Dari kesulitan, Allah memberi. Makanya kita nanti apabila ada kesulitan-kesulitan, langsung temui Allah. Karena Allah Maha Suci. Macam mana caranya? Ambil air wudhu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tapi mengawali itu semua aku sholat dulu. Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku menyembah Engkau ya Allah. Aku menyembah Engkau ya Allah. Maka tolonglah aku. Makanya kita bahas kemarin Bu, arti doa
Doa itu adalah menggantungkan harapan kita kepada Allah. Tapi secara ibadah, doa itu as-shalah. Orang yang mau doanya dikabulkan oleh Allah, maka dia sangat bersungguh-sungguh untuk sholat. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Tapi nanti ada orang-orang yang tidak menggali ilmu agama ini. Dia berdoa hanya mengangkat tangan. Sambil dia duduk, ya Allah, kok berat. Ya Allah, ya Allah. Dia jumpa sama teman juga, dia bilang, ya Allah, gimana? Berat kan? Ya Allah, neberi ya Allah jalan keluar. Cuma itu aja, neberi ya Allah, neberi ya Allah. Tapi enggak, Allahu Akbar. Beda kan, Bu? Dia tahu, bahkan Ibu, itu kami dulu ketika di Fakultas Dakwah, belajar tentang bahasa-bahasa, tentang orang-orang yang mempelajari tentang agama ini. Maka dikatakan bahwa secara bahasa, kalau kita ada bilang, orang yang mengeluarkan H, itu sebenarnya dalam Islam, itulah dia mencari Allah. Kalau kita kan ada dalil nih. Kalau kita kan ada ayat. Allah. Qul huwallahu. Hu adalah ahad. Ya kan Bu? Hu itu siapa? Makanya nanti ada orang berzikir. Hu. Karena qul huwa. Katakanlah dia. Dia siapa? Dialah ahad. Dialah Allahu. Kalau kita itu karena kita belajar, maka kita dikatakan oleh guru kita, hu yang dimaksud itu bukan Muhammad, hu itu adalah Allah. Makanya orang yang mengatakan hu, dia mengatakan Allah. Yang gitu, karena qul huwallahu ahad. Katakanlah dia adalah Allah. Tapi nanti di seberang negeri sana ada orang belum sampai hidayah, belum sampai petunjuk, belum sampai dakwah. Makanya kalau dia payah-payah, kalau dia sakit, kalau dia ada sesuatu yang dia nggak sanggup lagi, maka dia bilang, ada. Kita bilang, ada Bu? Ibu misalnya jemur kain banyak kali, jatuh pula, putus pula tali jemuran. Kita bilang, nah, itu nggak ngaji namanya. Kalau kita ngaji, astagfirullah. Ada kan? Atau Allah. La haula wala quwata illa billah. Ada hanya. Kita bilang Allah, capek kali nih. Ya kan? Nah, kalau nggak pakai agama, macam mana? Ada Bu. Makanya ada orang sakit, kalau tauhid nggak kuat, ada Bu. Tapi kalau udah ada agamanya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada hanya. Nah, itu orang yang mencari Tuhannya. Nah, mereka nggak dapat pahala yang tadi itu. Ada Bu, kita spontan bilang, enggak. Misalnya dia benci sekali atau apa sekali, dia bilang, gitu kan? Nah, itu menunjukkan Allah tolong ya Allah, tolong. Mau bilang kayak gitulah, mau bilang sama Allah, ini aku nggak terima ini, tolong ya Allah. Bisa begitu. Itu Ibu. Itu bahasa Belanda. Pergilah kita ke Belanda cari di kamusnya itu tentang yang ditemukan itu adalah mereka yang mengeluh lalu mencari siapa yang bisa menolongnya. Itulah yang maha kuasa Rabb, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Dijelaskan dalam Quran. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah, hanya Allah saja yang bisa mengeluarkan engkau dari kesulitan hidupmu. Allah lah yang meringankan, Allah lah yang bisa mengeluarkan, Allah lah yang bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepadamu dari semua keadaan yang terjadi. Makanya kita bangga sekali menjadi seorang mukmin, seorang muslim. Bahwa kita dengan Allah nggak pakai jarak ini. Nggak pakai prosedur berjumpa kan? Betul nggak? Kita kalau jumpa pendakwah kondang aja harus datang jam 4 pagi. Betul kan? Ambil lapak dulu. Saya nggak di sini dulu ketika ada ustazah yang datang. Jam 4 pagi dia datang, Bu. Anak saya waktu itu hamil. Bunda, kami jam 3:30 Bunda harus keluar, Bunda. Pokoknya nggak dapat tempat, apalagi dia hamil. Untuk berjumpa dengan ustazah. Tapi kalau kita mau jumpa dengan Allah, ya mana? Bangun aja kita di kamar kita sendiri, di rumah kita sendiri. Ya kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Langsung cahaya hidayah masuk ke rumah kita. Cahaya hidayah, cahaya pertolongan masuk ke rumah kita. Enggak perlu waktu,
tertentu nggak perlu, tempat tertentu nggak perlu. Ini luar biasanya pertolongan Allah kepada seluruh hamba. Nah, kita berharap kita dapat hidayah ini. Jika dalam kesulitan pun kita dapat hidayah. Ya kan Bu, apalagi di dalam kelapangan, apalagi dalam kemudahan. Kalau kemudahan mudah kali, tapi dalam kemudahan pun sangat banyak orang tidak dapat hidayah. Betapa banyak kita lihat orang diberikan rezeki yang banyak, tapi tidak digunakan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru dari rezeki yang banyak itulah yang menjerumuskan dia ke dalam nerakanya Allah. Dan itu contoh tertinggi itulah Fir'aun laknatullah. Dengan emas yang banyak sampai gigi-giginya pun emas. Nah, itulah menjadi kekalnya dia dalam neraka. Nah, akhir zaman dengan banyaknya itu pula membuat tas-tas cantiknya, Ibu. Kalau kita lihat sekarang, kalau para alim ulama, kalau Ibu lihat di Madinah, dari emas yang banyak dia leburkan, maka dia tulis Al-Quran dengan tinta emas. Ada pernah kita bercita-cita, kalau aku banyak emas, aku leburkan, aku mau buat surah Al-Fatihah. Ada, Bu? Kalau aku banyak emas, aku buat tas. Supaya bisa undangan, bisa naik, pakai tas emas. Itu di akhir zaman. Jangan kita bangga melihat tas-tas emas. Karena emas itu bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dikeluarkan zakatnya. Dan untuk kemaslahatan umat. Dan ulama kita pernah kaya. Makanya kalau Ibu datang ke Madinah, ada Al-Quran yang bertinta emas. Kalau bukan seorang yang saleh, mau dia leburkan untuk tinta emas? Enggak. Dan hari ini kita lihat Ka'bah Baitullah itu, benang-benangnya dari apa? Mau kita buat benang-benang emas. Ya, lalu kita sedekahkan ke sana, kita bayar visa kita segala macam, kita udah ada kontribusi ke situ. Membuat tinta emas, membuat ayat-ayat Al-Quran, bukan buat tata cantik untuk pribadi, apalagi gigi emas. Dan dulu pernah ada masa di orang tua kita dulu, gigi emas. Siapa yang gigi emas yang lebih banyak, berarti itu yang paling kaya. Yang paling terhormat. Hari ini nggak ada lagi ya. Hari ini nggak mau lagi yang gigi mau ada pakai apa namanya itu? Behel-behel. Yang harga satu behel bisa berangkat umrah. Ini behel nih berapa? 30 juta. Kalau kita cairkan, kita udah setor umrah. Tapi karena di gigi saja nggak ada apa-apa pun. Tapi kalau untuk kesehatan hukumnya boleh nggak? Boleh hukumnya. Tapi bukan untuk prestise, bukan untuk model. Jangan pula nanti Ibu nengok orang pakai gigi, masa itu yang bilang saja tadi. Bukan. Ya kan Bu? Ini mau saya katakan bahwa gigi itu kalau kita untuk merapikan, untuk mensehatkan, itu boleh. Tapi kalau untuk gaya dan prestise, hukumnya haram. Ya kan? Hukumnya haram, tidak boleh. Dan kalau kita lihat pun kuasanya Allah, kalau nggak ada giginya, bisa nggak taruh behel? Giginya nggak ada, di mana mau dilanjutkan? Nggak bisa, tetap juga numpang sama kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lihat Bu, kalimat tauhid yang berikutnya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang keempatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ini menjadi satu keutamaan ketika mengucapkan ini adalah bahagian daripada kita mengesahkan Allah dan mencintai Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bisa kita zikirkan juga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi bukan syahadat ya, Bu. Kalau syahadat kan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha, bukan itu. Karena kalau syahadat itu kita ambil di dalam sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mata, pikiran, ya kan Bu, pikiran kita, hati kita tertumpu pada tangan kita yang mengangkat tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya tanda sholat yang tertolak apabila ketika mengangkat tasyahud dia tidak menatap matanya di tempat telunjuknya ini. Jadi kalau kita misalnya asyhadu an la ilaha illallah, pejam matanya, itu tidak dianjurkan. Tapi yang dianjurkan adalah menatap matanya ini ke tempat di atas tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, itu tanda sholat kita diterima oleh tanda-tandanya. Dan apabila belum khusyuk, kita ulangi lagi. Asyhadu an la ilaha illallah,
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau zikir bukan itu. Zikir adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan Muhammadara, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini kita menjadi satu bahagian yang sangat utama untuk kita lakukan. Yang berikutnya Ibu, untuk mentasbihkan tauhid kita, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwata illa billah. Ini dianjurkan enggak banyak. 11 kali di pagi hari, 11 kali di sore hari. Nah, jika bisa kita lakukan di ba'da salat subuh sebelum pindah daripada duduk tahiyat akhir kita. Sebelum merubah posisi duduk tahiyat akhir. Jadi kalau kita tahiyat akhir kan kita tekukkan kaki kita. Maka telunjuk kaki kita ini kan menghadap kiblat ya. Itu jangan digeser dulu. Jadi fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Ya Rabbi anta maulana subhanallah. Alhamdulillah. Allah akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca 11 kali dengan tidak tergesa-gesa. Apa dikatakan oleh para alim ulama? Orang yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seperti itulah keluarnya keburukan pada dirinya. Dimasukkan kebaikan dalam tubuhnya. Jadi pagi hari Bu, kita tuh move on. Pagi hari kita kan macam-macam tuh keadaan. Ini pagi hari ini mau ini ya. Kalau kita baca itu dengan tenang, dengan lapang, dengan kepasrahan kepada Allah, disitulah Allah keluarkan keburukan kita. Apa Bu? Rasa gagal, rasa nggak mungkin, rasa tidak terjadi, rasa tidak mungkin ada Bu ya. Rasa ditolak, rasa payah, susah, itu keluar. Yang ada sama kita yakin. Aku tidak sendiri. Aku bersama Allah yang Maha Menolong. Aku tidak sendiri. Allah pasti Maha melihat. Allah pasti melihatku. Allah pasti menolong. Wah, itu masuk dalam jiwa kita, Bu. Tidak ada rasa nggak sanggup. Karena bukan aku. Karena Allah yang memberi. Karena Allah tadi Malikul. Allah itu yang Maha Raja. Nah, itu kita baca kapan? Kalau mau paten kali bacalah 100. Tapi saya yakin nggak kuat juga kita 100 kan. Makanya sunnahnya 11. 10 boleh, 11 boleh. Baca kapan? Habis salat subuh. Baca. Nah, setelah menjalani hidup ini, kan berat tuh, berat. Mau terbenam matahari, ba'da maghrib baca lagi. Supaya apa, Bu? Ya Allah, kok berat. Makanya ada orang dialog, yuk ngopi yuk sore. Ngopi, luar biasa. Wah, luar biasa. Nah, gitu kan? Nah, itu enggak lagi kita ngomong sama kawan enak-enak aja. Gimana Bu, apa kabar? Baik, Masya Allah, begini. Ya saja, enggak lagi. Enggak lagi gitu-gitu. Kenapa Bu? Udah dikeluarkan sama Allah, udah dikeluarkan. Kita pun sama anak dialognya enak. Gimana sayang? Begini, gimana? Oh ya udah. Oke. Udah. Belum. Emaknya kayak gitu, anaknya lebih lagi lah. Ya kan Bu? Memang payah nak. Memang iya nak, berat memang nak. Memang hidup ini berat nak. Anak yang, iya bunda, berat kali memang. Gitu ya. Nah kita bilang, nak kuatkan la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiitu. Allah lah yang menghidupkan. Allah lah yang mematikan. Wa huwa ala, dan dialah Allah kuasa atas segala sesuatu.
Kalau Allah memberikan sama kita pendapatan mau 1 miliar, bisa juga. Tapi kamu belum siap. Ya kan Bu? Kalau Allah mau kayakan kita, bisa juga. Kalau Allah mau jadikan kita pemimpin, bisa juga. Kami belum. Ada waktunya, maka berkatilah. Melangkahlah. Pertama engkau merangkak, berjalan, setelah itu berlarilah sekencang mungkin. Aku yang membuat itu sesuai dengan keseimbangan tubuhmu, keseimbangan dirimu. Begitu Bu? Nah itu kita baca tuh. Nah sekarang bersama waktu nanti Bu, kita akan bisa jadi stabil. Makanya kita lihat orang-orang bijak itu, kalau dia ada uang, gak ada uang biasa aja. Dia sehat, dia sakit biasa aja. Kalau orang tanya, Assalamualaikum apa kabar? Khair, Alhamdulillah. Kita pikir sehat dia Bu, dia bilang tadi Alhamdulillah. Dia sakit pun Alhamdulillah, gak kayak kau. Kayak gitu kan? Kalau kita misalnya sakit, Assalamualaikum apa kabar? Sakit saya. Nah, tapi kalau orang udah saleh apa kabar? Alhamdulillah. Cuma ini belum bisa keluar lagi karena kondisinya begini. Kan Bu? Itu orang bijak. Tapi kalau nggak bijak macam mana? Asal apa tempo-tempo aku lagi sakit nih. Nah, ini begitu ya. Ini beda Ibu, dikeluarkan oleh Allah. Nah, makanya ini menjadi sesuatu yang segera sampai kita tidak menggeser posisi duduk di tahiyat akhir. Jadi ada orang tanya ke saya, Ustazah, kalau kita ganti posisi duduk boleh apa enggak? Enggak kita baca pun boleh. Sikir nih, kalau kita mau tawar Ibu, kita bilang geser-geser boleh apa enggak? Enggak Ibu baca pun enggak apa-apa. Cuma inilah fadilah keutamaan. Sampai-sampai bersangatannya perlunya kita menzikirkan ini sampai kita tidak menggeser tempat duduk kita itu. Padahal kita udah sholat itu kan agak penat mungkin ya. Udah mau kita langsung, gitu ya. Nah, tapi kita tahan dulu. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika. Nah, sampai dikatakan apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala seperti kita memerdekakan 10 budak. Nah, 10 budak Ibu kalau kurs sekarang 18.000 atau rial 5.000 itu udah hampir di angka 20 jutaan. Jadi kalau dulu kisaran 100 juta, kalau sekarang udah 200 juta. Kenapa berubah? Karena kurs berubah. Bukan fadilahnya berubah. Kalau 10 budak, berarti kalau 10 budak hari ini itu 200 JT. Berarti kita sudah berinfak pagi hari 200 JT. Siapa di antara kita yang sudah sedekah tiap pagi 200 JT? Nggak ada. Makanya ini keutamaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan 100 kebaikan, mengeluarkan 100 keburukan. Nah, kita tidak tahu ya Bu ya, apa-apa yang kehidupan ini yang menjadi keburukan, tapi dari wasilah-wasilah yang ada, maka Allah memberikan jalan-jalannya agar kita dikeluarkan dari semua keburukan-keburukan. Dan kita berharap pun pertemuan-pertemuan kita seperti ini juga membuang semua keburukan-keburukan, mendatangkan semua kebaikan-kebaikan. Kalau Allah mau kan bisa saja dibuatnya kita bertambah baik dan kita diberi terus hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan sebagai ucapan kalimat thayyibah yang menjadi kalimat yang bisa menghujam ke dalam bumi dan bisa ada buah amal soleh yang menjulang tinggi dan ketika di akhir kalam kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.